Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi hari ini dengan Ibu untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam kita. Hari ini anak-anak Ibu semua sehat kan? Insya Allah semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pembelajaran ke-8 tentang ayo belajar surat Al-Kautsar. Tapi sebelum mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya, sambil mengadahkan tangan. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal sholihin. Amin. Selanjutnya, di sini kita lihat ada beberapa potongan ayat. Ya, beberapa potongan ayat. Nah, ini menjadi tugas kalian. Coba cari ayat-ayat ini ada di surat apa dan ayat berapa. Ya, contohnya ya, di luar ayat yang sini, contohnya ada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada di surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Nah, di sini kalian lihat Allahus Shomad itu ada di surat berapa, surat apa, dan ayat berapa. Kemudian ada Inna Atoinakal Kautsar, itu surat apa dan ayat berapa. Ya, tuliskan di buku tugas kalian. Hari ini kita akan membaca surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini merupakan surat ke-108 dalam Al-Quran yang terdiri atas 3 ayat. Jangan lupa ya, surat Al-Kautsar itu ada 3 ayat dan merupakan surat ke-108 dalam Al-Quran. Tapi sebelum kita membaca bersama-sama surat Al-Kautsar ini, di sini Ibu mau mengajarkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipenuhi ketika membaca Al-Quran. Yang pertama itu adalah makhorijal huruf. Makhorijal huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Jadi dari mana saja mulut kita ini mengeluarkan huruf-huruf tersebut. Yang pertama itu dari bibir. Dari bibir kita itu ada huruf waw. Kemudian ada huruf ba. Dan yang terakhir ada huruf mim. Ya, di bibir ada wa, ba, mim. Sudah? Selanjutnya ada huruf fa. Fa itu ada di ujung di bibir dengan di gigi. Fa. Jadi fa. Ya. Selanjutnya ada huruf di sini, di rongga tenggorokan ada huruf alif. Alif. Jadi bukan ngambilnya di bibir, bukan alif, bukan gitu ya. Tapi dari rongga tenggorokan, alif. Kemudian ada huruf H. Kan coba rasakan, berarti dia keluarnya dari sini. H. Selanjutnya ada huruf H. H itu satu tingkat di atas huruf H tadi. H. Dengan huruf Ain. Nah, H sama Ain tempatnya sama, tapi berbeda dengan alif dan H. Kemudian lagi di atasnya ada huruf Kho dengan huruf Gho. Ya, jangan lupa diperhatikan baik-baik gambar yang Ibu berikan dan dilatih di rumah. Contohnya lagi ada huruf La. Huruf La itu ada di lidah dan ditempelkan ke langit-langit. La. La. Nun juga ada di lidah. Ya, kemudian di ujung lidah itu
di tengah-tengah lidah, ujung lidah, ada huruf do. Ya, do. Jangan ngambilnya dari bibir. Jadi huruf do gimana coba dari bibir? Do, do, do. Susah. Dia diambilnya dari dalam lidah. Do. Ya, kita dilatih bersama-sama di rumah supaya bacaan Al-Qur'annya itu menjadi lebih baik. Selanjutnya itu selain makhorijal huruf, yang harus kalian perhatikan itu adalah panjang pendek bacaan. Panjang pendek bacaan ini dalam hukum tajwid dikenal dengan hukum mad. Hukum mad itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama itu mad tobi'i, yang kedua itu mad far'i. Mad tobi'i ini sering disebutkan sebagai mad asli. Di mana mad asli ini contohnya apabila huruf alif itu bertemu dengan huruf fathah. Jadi sebelum huruf alif ini ada huruf fathah. Atau sebelum huruf ya itu ada huruf kasroh. Ya. Kemudian ada huruf waw mati setelah baris domah. Itu namanya hukum mad tobi'i dan panjangnya 2 harkat. Bu, gimana cara melihat 2 harkat itu? Cara melihat 2 harkat itu kita bisa dengan kepalan tangan. 2 harkat berarti 2 kali. 1, 2. Ya. Jangan lupa. Mad tobi'i itu apabila ada baris fathah ketemu alif, ada baris kasroh atau baris di bawah itu ketemu dengan ya sukun, dan ada baris domah bertemu dengan huruf waw sukun. Dan panjangnya itu 2 harkat. Yang kedua itu ada mad far'i. Mad far'i ini merupakan mad cabang yang kebalikan dari mad asli. Cabang mad far'i itu ada banyak, ada 14 macam. Tapi yang kita pelajari hari ini 2 macam terlebih dahulu. Yang pertama itu ada mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ini adalah bacaan mad yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kata dengan panjang 6 harokat. Ya. Contohnya itu ada di bacaan hunafa. Ya. Tandanya kalau di dalam Al-Qur'an itu ada garis melengkung di atasnya. Ya. Setiap ada garis melengkung di atasnya dan ada hamzah setelahnya, itu adalah mad wajib mutasil. Dan mad wajib mutasil ini harus di dalam satu kata. Ya, dalam satu kata. Jadi ada huruf alif dengan huruf hamzah itu dari satu kata, itu jatuh hukumnya itu hukum mad wajib mutasil dan bacaannya itu panjangnya 6 harokat. Selanjutnya yang kedua itu adalah mad wajib munfasil. Mad wajib munfasil ini apabila ada huruf mad tobi'i yang kita belajar di awal tadi, itu bertemu dengan alif atau hamzah di 2 kata yang berbeda. Ya, kalau mad yang tadi sebelumnya itu harus di satu kata. Nah, kalau mad wajib munfasil ini di 2 kata yang berbeda. Dan bacaannya itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dipilih yang mana. Dan harus konsisten. Jangan ketika pertama
Ada di satu kalimat itu ada 3 mad wajib munfasil. Jangan 2, kemudian yang kedua itu 4, yang ketiga 6. Tapi disamaratakan, pilih mau 2, mau 4, atau mau 6. Ya, contohnya ini ada di Ibu cantumkan di sini ada tubu ilallah. Nah, itu kan ada mad tabi'i, ada dhammah ketemu waw sukun dan setelahnya itu ada huruf alif. Jadi bacaannya itu panjangnya 2, 6, 2, 4 atau 6 harokat. Jangan lupa ya. Nah, kan sudah tahu ini beberapa aturan dalam membaca Al-Quran. Sekarang kita coba baca surat Al-Kautsar mengikuti aturan yang sudah Ibu berikan tadi. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama coba lihat, kan setelah nun itu ada ketemu alif kan? Ya. Dan setelahnya itu ada alif lagi. Nah, itu hukum bacaannya apa? Jadi bisa 2 harkat, bisa 4 harkat, bisa 6 harkat. Jadi jangan lupa dipanjangin. Jangan langsung inna a'toina, tapi dipanjangkan. Misal panjangnya 2 harkat. Inna a'toina kal kausar. Nah, di bacaan a'toina itu termasuk salah satu mad tabi'i juga. Di nun itu fathahnya, baris fathahnya itu dipanjangkan 2 harakat. Nah, ayat kedua itu kan fasolli li rabbika wanhar. Itu tidak ada panjang sama sekali. Jangan dibaca fasolli. Jangan. Ya, tidak ada panjang sama sekali di situ. Hanya ada huruf bertasydid. Bertasydid itu berarti dimasukkan bacaannya. Jadi bukan fasoli, tapi fasolli. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, fasolli. Bukan berhenti juga, jangan fasolli li rabb, tapi fasolli. Ya. Kemudian yang kata selanjutnya ada li rabbika. Jangan li rabbika, tapi li rabbika. Ya, li rabbika wanhar. Tidak ada panjang, tidak ada baris yang panjang di situ, tapi hanya huruf bertasydid saja. Nah, ayat yang ketiga. Kalau bedanya dengan yang ayat kedua tadi ada lam dengan ba yang bertasydid. Kalau huruf nun dengan huruf mim yang bertasydid itu didengungkan. Ya. Jadi bacaannya sedikit ditahan. Innasya. Nah, di huruf shin itu bertemu dengan alif. Berarti hukumnya mad tabi'i, dipanjangkan 2 harakat. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Nah, setelahnya itu tidak ada panjang sama sekali. Jangan dipanjang-panjangkan. Jangan kalian bacanya itu inna nun bertasydidnya itu tidak panjang. Inna di shinnya itu baru dipanjangkan. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, tidak ada dipanjangkan ya. Jangan tiba-tiba huwa, jangan gitu. Tapi huwal.
huwal, langsung huwal abtar. Di situ di abtar itu ada huruf ba mati. Hukumnya itu adalah qalqalah sugro. Dipantulkan tapi tidak terlalu kuat. Jangan huwal abtar. Jangan seperti itu. Sedikit saja. Huwal abtar. Ya, bisa semuanya insya Allah anak-anak ibu mah soleh solihah bisa mengikuti pelajaran kali ini. Nah, hanya ini untuk pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja untuk tugas yang lainnya. Setelah tugas yang tadi nanti Ibu berikan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.